Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Mihjan, pemabuk yang mencintai jihad. Para sahabat Nabi Muhammad SAW merupakan manusia-manusia yang mulia. Kisah-kisahnya menjadi teladan dan penggugah jiwa bagi umat Nabi. Salah satunya adalah kisah Abu Mihjan Ats-Tsaqafi yang merupakan sahabat Rasul yang sangat gigih dalam memperjuangkan kejayaan Islam. Namun ternyata di balik kegigihannya, Abu Mihjan adalah seorang pecandu khamr ataupun peminum minuman keras, dan akibat perbuatannya tersebut ia sering mendapat hukuman cambuk. Meski sahabat Nabi, ia tak lepas dari hukuman. Hukuman tersebut tidak membuat Abu Mihjan meninggalkan khamr atau meminum minuman keras. Ia terus-menerus mengulangi perbuatannya karena hukumannya syariah di dunia akan menghapusnya dosa yang dilakukannya. Lalu sampai kapan Abu Mihjan benar-benar berhenti dari meminum khamr dan bertobat? Sebagaimana biasa, sebelum kisah ini dilanjutkan, dukung channel kami dengan cara mensubscribe, like, komen, positif, dan juga share. Baiklah, kita lanjutkan. Dikisahkan, suatu hari meletus perang Al-Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu melawan Persia. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar radhiyallahu anhu, Abu Mihjan ikut andil di dalamnya. Dia tampil gagah berani, bahkan termasuk yang paling bersemangat dan banyak membunuh musuh. Tetapi saat itu dia dikalahkan keinginannya untuk meminum khamr. Akhirnya dia pun meminumnya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas menghukumnya dengan memenjarakannya serta melarangnya untuk ikut berjihad. Ia merasa putus asa dan sedih karena tidak menjadi seorang prajurit yang memperjuangkan agamanya. Di dalam penjara, dia sangat sedih karena tidak bisa bersama para mujahidin. Apalagi dari dalam penjara dia mendengar suara dentingan pedang dan teriakan serunya peperangan. Hatinya pun teriris, ingin sekali dia membantu kaum muslimin melawan kaum Majusi Persia. Hal ini diketahui oleh istri Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Mihjan kemudian memohon kepada istri Sa'ad agar dia berkenan melepaskan dan memberikan kuda Sa'ad yang bernama Balqa kepadanya. Dia berjanji akan kembali lagi sebagai tawanan. Bila selamat dalam peperangan tersebut, maka istri Sa'ad melepaskannya. Abu Mihjan berangkat ke medan tempur dengan wajah tertutup kain sehingga tidak seorang pun yang mengenalnya. Sesungguhnya Sa'ad melihat kehadiran Abu Mihjan namun tidak menyadarinya. Bahkan Sa'ad mengatakan, seandainya aku tidak tahu bahwa Abu Mihjan ada di penjara, maka aku katakan orang itu pastilah Abu Mihjan. Seandainya aku tidak tahu di mana pula si Balqa, kuda milik Sa'ad, maka aku katakan kuda itu adalah Balqa. Perang usai dan kaum muslimin menang gilang gemilang. Abu Mihjan kembali ke penjara dan dia sendiri memborgol kakinya. Sebagaimana janjinya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mendatanginya dan membuka borgol tersebut. Lalu berkata, kami tidak akan mencambukmu karena khamr selamanya. Abu Mihjan menjawab, dan aku demi Allah tidak akan lagi meminum khamr selamanya. Dikutip dari sebuah pernyataan Ustadz Umar Mita, menjelaskan taubatnya Abu Mihjan justru saat berada di peperangan dan tidak diizinkan ikut berperang. Hal-hal semacam itu akhirnya kita paham dari kisah Abu Mihjan. Saat kita lihat ada orang yang taubat, ada yang gagal, lalu taubat lagi, gagal lagi, taubat lagi. Jangan putus untuk mengajaknya bertaubat, walaupun akhirnya kadang-kadang ia balik lagi. Kenapa? Karena akan ada satu waktu manusia itu benar-benar meninggalkan dosa. Kegigihan Abu Mihjan tidak pernah berputus asa dalam bertaubat dan memerangi keinginan untuk bermaksiat layak kita teladani. Sebab sebanyak apapun dosa yang menggunung tinggi, jika kita bertobat dan menyesal, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan terima. Allah tidak hanya mencari manusia yang banyak sholatnya, tapi Allah juga mencari manusia yang berbuat dosa, tapi mereka kembali kepada Allah dengan menyesali dosanya. Demikian, semoga kita semua ingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bila kita ini berbuat dosa. Semoga Allah membimbing kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saksikan terus video-video kisah hikmah lainnya. Semoga bisa membawa hikmah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.